Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri, ya ini dengan segala asma wal sifatnya yang maha agung lagi maha sempurna, yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum beriman seseorang sebelum lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan ibu dan ayah kandungnya. Bapak Ibu jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, perkenankan kami menyampaikan sedikit informasi. Yang pertama, untuk petugas salat tarawih pada malam hari ini yang sebagai imam tarawih sekaligus menyampaikan kultum, yakni Ustadz Rifki Abu Hanin hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau tadi telah mengimami kita sholat isya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan untuk Bilal yang sedianya adalah Bapak Nur Sodik, namun mungkin akan digantikan oleh adinda kami Reza. Selanjutnya kepada Bapak Ibu jemaah Masjid Miftahul Iman yang telah berinfak dan bersedekah tajil selama bulan Ramadan, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan atas urusan agamanya dan urusan dunianya. Dan selanjutnya untuk adik-adik Risma, kami mohon bantuannya untuk dapat membantu ketertiban untuk adik-adik yang berada di belakang agar dapat berjalan ibadah kita pada malam hari ini dengan tenang dan khusyuk. Sedianya sementara hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kepada para jemaah kami ucapkan barakallahu fikum, dan kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melakukan berbagai aktivitas ibadah, apalagi di bulan yang sangat mulia, yakni Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Dan ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka terlintas pada pikiran kita ataupun kepala kita yang terlintas adalah Al-Quranul Karim. Karena ayat yang sangat masyhur, sangat terkenal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu sudah kita ketahui bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Namun kita juga harus sepakat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita potret, memberikan kepada kita contoh bagaimana beliau di bulan Ramadan, kedekatan beliau dengan Al-Quranul Karim. Dan ini nanti bisa kita saksikan ataupun kita dengarkan, kita baca dari riwayat sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Abbas ini sahabat beliau
Ahlul Quran. Dan Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya Nabi SAW yulqahu Jibrilun. Nabi SAW bertemu dengan Jibril fi kulli lailah, di setiap malam jemaah, fi syahri Ramadan. Ada potret yang menarik bahwa Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam di setiap malamnya di bulan Ramadan. Fi kulli lailah, tidak terlewat satu malam pun Bapak dan Ibu. Setiap malam Nabi SAW nyaris berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita tahu keutamaan ataupun kemuliaan beliau SAW, bahkan malaikat Jibril yang turun untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Lalu kita bertanya-tanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan malaikat Jibril bersama Nabi SAW di setiap malam? Apa enggak bosen nih Pak? Setiap malam Pak, berjumpa mereka berdua, makhluk Allah, yang satu pembawa wahyu, yang satu Rasulullah SAW, utusan Allah, membawa risalah. Ternyata potret apa yang disajikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yudarisuhul Quran. Yudarisuhul Quran, Pak. Ternyata Nabi SAW belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan sekelas Nabi SAW itu menyetorkan bacaan beliau. Belajar. Jadi menyetorkan bacaan lalu disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini kan potret yang menarik Bapak dan Ibu. Menariknya adalah apa? Nabi SAW, seorang kepala rumah tangga, iya. Istrinya banyak, iya. Jenderal perang, kita tahu bahwa di awal Ramadan, tahun pertama Ramadan, di malam ke-17, di hari ke-17, Allah hadirkan perang Badar. Perang Badar, Pak. Tapi ternyata beliau masih menyempatkan diri yudarisuhul Quran, bukan qiraatul Quran, bukan tilawatil Quran, tapi yudarisuhul Quran, belajar di dalamnya, Pak. Ya, kalau kita sekarang bahasanya tahsinul Quran, yang hafalan tahfizul Quran, di mana antara pembaca dan penyimak itu bermajelis satu sama lain, musyafahah, bertemu satu sama lain. Setiap malam, Pak. Saya nggak habis pikir bagaimana kuatnya fisik Nabi SAW. Setiap malam, Pak, itu belajar Al-Quran. Renungan bagi kita bagaimana kondisi kita pada hari ini. Yang istri mungkin cuma satu, Pak. Perang, tiada perang di dalamnya. Ada yang perang? Gak ada, Pak. Lalu bagaimana janji azam kita sebelum masuk di bulan Ramadan? Mungkin di antara kita pernah terlintas di dalam hati, ya Rob, saya janji Ramadan tahun ini bacaan Quran saya harus jauh lebih baik. Kita buktikan Pak Ramadan ini. Bukan sekedar banyak-banyakan. Bukan sekedar melingkar satu orang baca satu juz, sekian juz. Tidak ada yudarisuhul Quran di dalamnya. Hanya qiraatul Quran. Baca saja. Padahal yang Nabi contohkan apa? Belajar Al-Quran. Apa yang paling dasar? Kita tidak berkata tafsir. Kita tidak berkata belajar tadabbur. Yang paling dasar yang harus kaum muslimin lakukan adalah membaca Al-Quran dengan benar. Itu pakemnya, Pak. Ayo tengok kita masing-masing. Ibu-ibu yang ada di belakang. Allah sudah kasih kita usia berapa sampai 1445 Hijriah. Berapa usia kita sekarang? Bagaimana kondisi huruf shin kita? Bagaimana kondisi huruf ha kita? Bagaimana kondisi huruf to kita? Ayo kita renungkan, Pak. Malu ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berikan engkau umur sekian wahai fulan.
Tetapi baca Quran saja tidak benar. Mana waktunya? Kita yakin Pak, kita akan dihisap nanti. Semua aktivitas kita akan Allah mintai pertanggungjawaban. Termasuk waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak bicara jauh-jauh. Al-Quran saja. Karena ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Harus lebih perhatiannya pada Quran. Dan lebih perhatian bukan hanya sekedar memperbanyak jumlah halaman, tetapi bagaimana memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Karena salah satu tujuan Nabi SAW diutus untuk kita contoh, termasuk bagaimana bacaan Quran beliau yang sudah tersambung dari berbagai macam riwayat. Mudah-mudahan 1445 Hijriah yang mungkin sudah mulai berjanji di awal Ramadan, cari guru, cari majelis, cari masjid, cari yang ada tempat tahsinnya, cari, kejar Pak. Tidak akan hina orang yang mengejar ilmu, tidak akan hina orang yang belajar Al-Quran, gak akan pernah hina Pak. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, wallahi tidak akan pernah hina ketika seseorang mengejar ilmu agama, terutama cara membaca Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.